Rainero berlari tergesa-gesa sambil membawa Shenina yang sudah tak sadarkan diri dalam gendongannya. Ia benar-benar panik. Ia tidak menyangka kalau istrinya akan mengalami penculikan. Bahkan Rainero tak menyangka kalau pelakunya merupakan asisten pribadi ibunya sendiri. Ia pikir hanya orang-orang seperti Theo, Jessica, bahkan Harold yang bisa saja melakukan pembalasan dendam, jadi ia telah mengirim orang untuk mengawasi mereka. Namun orang yang mengawasi Harold kehilangan jejak saat ia pergi ke toilet di pusat perbelanjaan yang laki-laki itu datangi. Saat ia keluar, Harold ternyata sudah menghilang. Rose telah bekerja bertahun-tahun dengan Delena. Oleh sebab itu, ia sudah sangat pandai memanfaatkan celah untuk menculik Delena dan Shenina sekaligus. Setelahnya, ia akan menghabisi keduanya. Tujuannya tentu agar Reeves dan Rainero menderita karena kehilangan. Agar mereka pun merasakan hal yang sama seperti yang selama ini ia rasakan. Beruntung, tadi ada petugas keamanan yang melapor pada Axton kalau ada ayah dari Shenina yang ingin menemui Rainero. Awalnya Rainero mengira Harold lah penculik itu. Jadi ia pun meminta bantuan polisi untuk mencari jejak mobil yang Harold gunakan. Untuk jalanan kota, memang mudah, tunggal memanfaatkan rekaman CCTV di jalan raya, mereka akan dengan mudah menemukan jejak mobil tersebut. Namun saat mobil masuk ke area yang memang tidak pernah digunakan lagi. Area itu sepi, tak ada satupun penduduk di sana. Area yang pernah mengalami bencana alam hebat sehingga nyaris semua infrastrukturnya rusak. Tak ada kamera CCTV di sana, disinilah Rainero dan yang lainnya menemukan kesulitan. Tapi pihak kepolisian tak tinggal diam. Mereka mengerahkan tim yang ahli di bidangnya untuk menelusuri jejak yang memungkinkan merupakan petunjuk lokasi pelarian para penculik itu. Hingga dalam waktu 30 menit, akhirnya mereka menemukan gedung tua yang mana di sana telah terparkir mobil milik Harold. Dengan amarah membuncah, Rainero dan yang lainnya masuk ke dalam gedung tua itu. Dan matanya terbelalak saat melihat pemandangan di hadapannya. Shenina, panggil Rainero khawatir. Melihat Shenina tak sadarkan diri, Rainero pun segera meneriaki Mark agar menyiapkan mobil mereka. Mark mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Begitu pula mobil di belakang mereka, Reeves membawa Delena, Axton membawa Gladys, dan 2 buah mobil ambulans membawa Harold dan Rose. Sementara Jose langsung dibawa ke kantor polisi karena ia tidak mengalami luka berarti. Setibanya di rumah sakit, Shenina dan yang lainnya pun segera mendapatkan penanganan. "Dokter, bagaimana keadaan istri saya?" tanya Rainero saat melihat dokter keluar dari dalam ruang ICU. Dokter itu menghela nafas, "Istri Anda mengalami kontraksi dini. Mungkin faktor stres dan tegang memicu istri Anda mengalami kontraksi dini." Mata Rainero terbelalak, "Lalu, bagaimana keadaannya?" "Tolong istri dan anak-anak saya, dokter. Selamatkan mereka, aku mohon," melas Rainero. "Saran saya, istri Anda harus segera melakukan operasi sesar untuk menyelamatkan ketiganya. Sebab sudah tidak memungkinkan untuk istri Anda mengalami persalinan normal." "Bagaimana?" "Kami akan segera mempersiapkan ruang operasi bila Anda setuju." "Tapi usia kandungan istri saya baru 8 bulan, dok." "Apa itu tidak apa-apa?" tanya Rainero memastikan. "Tidak apa. Justru bila semakin ditunda, maka akan membahayakan keselamatan istri dan anak-anak Anda." "Baiklah. Lakukan saja yang terbaik yang dokter bisa. Aku akan segera mengurus administrasinya." Dokter itu pun mengangguk. Ia pun segera memerintahkan timnya untuk mempersiapkan ruang operasi. Sementara itu, masih di gedung yang sama namun berbeda ruangan, tampak Delena menangis terseduh-seduh. Ia terus menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Shenina dan Gladys. Apalagi setelah mendapatkan kabar kalau Shenina harus segera menjalani operasi sesar untuk menyelamatkan nyawa ketiganya. "Ini salah, Mommy. Seandainya Mommy tidak mengajak Shenina dan Gladys pergi, semua ini pasti takkan terjadi," lirih Delena sesenggukan. "No, ini bukan salah Mommy. Semua sudah takdir. Mau dihindari bagaimanapun bila memang sudah ditakdirkan seperti ini, maka akan tetap terjadi," ucap Reeves berusaha menenangkan Delena yang berada dalam pelukannya. "Tidak, semua salah Mommy. Salah Mommy juga yang saat itu tetap bertahan dan kembali pada Daddy. Seharusnya saat Mommy memutuskan ingin berpisah, Mommy tidak luluh dengan permintaan maaf Daddy. Semua karena kehadiran Mommy. Karena Mommy juga, putri Daddy dari Levin terluka dan sakit hati sehingga memilih jalan balas dendam seperti ini. Seharusnya Mommy memang tidak hadir di antara kalian berdua. Gara-gara Mommy, semaunya menjadi." Reeves merenggangkan pelukannya pada Delena. Ia belum paham maksud perkataan Delena. Ya, mereka belum tahu penyebab Rose melakukan penculikan itu. Delena menarik nafasnya dalam-dalam dan menghembuskannya. "Rose, ternyata dia putrimu dari Levinson."
Dia kembali untuk membalaskan dendamnya karena Daddy telah meninggalkan Levin begitu saja. Delena lantas menceritakan apa saja yang terjadi selama penyekapan mereka. Reeves terbelalak saat mendengar penuturan Delena yang sungguh di luar dugaan. Ia pikir Rose dendam karena sakit hati atas sikap Delena yang mungkin kurang berkenan di benaknya. Namun ternyata ada masalah yang lebih besar lagi yang mungkin akan segera terjadi bila ia tidak segera mengambil tindakan. Apa Mommy yakin kalau Rose anak Daddy? Tanya Reeves meminta pendapat Delena. Semua bisa saja terjadi bukan? Hubungan kalian bukan sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Bahkan kalian pernah tinggal bersama sampai-sampai mengabaikan keberadaan Mommy. Bahkan saat Mommy hamil pun, Daddy. Delena tersenyum getir saat mengingat masa-masa menyakitkannya dahulu. Bagaimana Reeves lebih memilih tinggal dengan Levin, mengabaikan dirinya yang merupakan istri sah laki-laki itu. Reeves tercekat saat mengingat masa kelamnya dan Delena. Ia pernah begitu menyakiti Delena dan ia tak ingin mengulanginya lagi. Mom, Daddy tahu, kesalahan Daddy amat sangat besar. Bahkan takkan pernah terlupakan meskipun bibir Mommy mengatakan telah memaafkan Daddy. Untuk itu, Daddy takkan pernah bosan meminta maaf pada Mommy. Apa yang Rose sampaikan pasti membuat Mommy shock dan terluka, tapi tetap saja, kita tidak boleh menerima begitu saja pengakuannya. Oke, kalau memang Rose anak Daddy, maka Daddy akan bertanggung jawab pada kehidupannya. Namun bila bukan, kita tidak boleh menerima pengakuan mereka begitu saja. Daddy akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Mommy jangan banyak pikirannya, sayang. Dan meskipun seandainya Rose memang anak Daddy, tetap saja perbuatannya tidak dibenarkan. Ia dan pamannya tetap harus menanggung konsekuensinya. Namun Daddy tetap berharap kalau Rose bukan anak Daddy. Sekarang, cukup doakan agar Shenina baik-baik saja. Semoga anak-anak Rainero juga bisa lahir dengan sehat dan selamat, ujar Reeves sambil mengusap puncak kepala Delena dengan penuh cinta. Setelah hampir 2 jam menunggu dalam kecemasan, akhirnya tangis bayi terdengar dari dalam ruang operasi. Rainero mengucapkan syukur karena bayi-bayinya berhasil dilahirkan. Namun semua itu belum benar-benar melegakan hati Rainero sebab masih ada hal yang lebih penting lagi untuk Rainero pastikan. Tentu saja hal itu menyangkut keadaan Shenina dan anak-anaknya. Anak-anaknya memang terdengar berhasil dilahirkan, tapi ia belum tahu keadaannya. Jadi dengan perasaan was-was, Rainero menunggu dokter keluar dari ruang operasi dan mengabarkan keadaan istri dan anak-anaknya. Tak butuh waktu lama, akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Dari dalamnya keluar dokter yang menangani persalinan Shenina. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tanya Rainero dengan perasaan was-was. Dokter tersebut tersenyum, selamat Tuan, putra dan putri Anda lahir dengan sehat sempurna. Tanpa satu kurang apapun. Sementara istri Anda pun baik-baik saja. Untung saja Anda segera membawanya ke sini jadi semua dalam keadaan baik-baik saja. Namun untuk sekarang, istri Anda masih belum siuman karena efek obat bius yang disuntik sebelum operasi dimulai. Tapi Anda tenang saja, mungkin istri Anda akan segera sadar setelah 1-2 jam lagi. Dan untuk bayi-bayi Anda, setelah dibersihkan, Anda bisa segera melihatnya, tukas dokter itu memaparkan. Akhirnya Rainero bisa bernafas dengan lega. Dan setelah beberapa saat, akhirnya bayi-bayi Rainero dan Shenina telah dibersihkan. Rainero pun menghampirinya dengan wajah sumringah. Namun Rainero belum berani menggendong bayi-bayinya. Ia takut, tangannya yang besar itu justru membuat sakit tubuh mungil bayi-bayinya. Ia sangat takut menyakiti apalagi sampai melukai bayi-bayi mungil itu. Di saat bersamaan, Shenina pun dipindahkan ke ruang pemulihan. Mengetahui Shenina akan dipindahkan, ia pun bergegas ikut mengiringi setiap langkah saat Shenina dipindahkan. Setelah semuanya beres, Rainero pun segera duduk di tepi berangkar seraya menggenggam tangan Shenina yang masih terpejam. Terima kasih, Sweetie. Terima kasih sudah kuat dan bertahan. Terima kasih atas hadiah terindah ini, ucapnya pelan. Lalu Rainero mengecup punggung tangan Shenina dengan perasaan bahagia luar biasa. Namun senyum bahagianya seketika berubah sendu, saat ingat kalau ia nyaris saja terlambat menyelamatkan Shenina. Sweetie, maaf, aku nyaris datang terlambat menyelamatkanmu. Aku berjanji, ini akan menjadi kecerobohanku untuk terakhir kalinya, lanjutnya. Kabar gembira ternyata tidak hanya menghampiri Rainero dan keluarga, tapi juga Axton dan Gladys. Gladys dinyatakan hamil membuat Axton benar-benar bahagia bukan kepalang. Ia sampai berseru sambil mengepalkan tinju ke udara. Ia benar-benar bersyukur tidak terjadi apa-apa pada istri dan calon bayi dalam kandungan istrinya itu. Selamat, sayang. You are pregnant, ucap Axton sambil mengecupi seluruh wajah Gladys. Gladys melebarkan netranya. Kemudian disusul lengkungan indah di bibir merahnya. Kabar kehamilan ini bukan hanya membuat Axton bahagia, tapi juga dirinya.
Ia benar-benar merasa diberkati oleh Tuhan. Ia bukan hanya mendapatkan suami yang begitu mencintainya, tapi juga calon buah hati yang sedang tumbuh dan berkembang dalam perutnya. Ia pun bersyukur, ia tidak mendapatkan kekerasan sama sekali saat penyekapan itu. Sayang, bagaimana keadaan Shenina dan Aunty Delena? Terakhir aku melihat perempuan bernama Rose itu memukul wajah Aunty Delena. Setelahnya, aku kehilangan kesadaran sehingga tidak ingat sama sekali apa yang terjadi, tanya Gladys penasaran. Axton hanya tahu kalau Shenina harus melahirkan secara sesar, tapi untuk informasi selanjutnya, Axton belum tahu. Shenina terpaksa menjalani operasi sesar. Namun aku belum tahu, sudah selesai atau belum, ujar Axton. Untuk Aunty Delena, beliau hanya mengalami beberapa memar dan sobek di pinggir bibir. Jadi kau tak perlu risau. Untuk Shenina, semoga operasinya berjalan lancar. Gladys hanya bisa mengaminkan. Ia pun mengharapkan yang sama. Oh ya, sayang, bagaimana kalian bisa tahu keberadaan kami? Lalu, apa benar Rose adalah anak Uncle Reeves? Tanya Gladys penasaran. Untuk Rose, aku pun belum tahu benar tidaknya dia adalah anak Uncle Reeves. Tapi bagaimana kami tahu keberadaan kalian? Kamu tahu setelah menyusuri jejak Harold, ayah Shenina. Hah, Paman Harold? Bagaimana bisa? Apa jangan-jangan dia? Tidak, dia tidak ikut bekerja sama dalam penculikan ini. Justru dialah yang pertama kali tahu kalau kalian diculik. Harold sempat mencari Rain ke perusahaan untuk memberitahukan kalau Shenina diculik, tapi tidak bertemu. Axton lantas melanjutkan ceritanya membuat Gladys akhirnya paham bagaimana mereka diselamatkan. Sementara itu, di saat Shenina menjalani operasi, di saat bersamaan juga Harold menjalani operasi sebab tusukan yang Jose lakukan ternyata hampir mengenai jantung pria paruh baya tersebut. Beruntung, tusukan itu tidak benar-benar mengenai jantung. Bila terkena, akibatnya pasti benar-benar fatal. Jadi bagaimana keadaannya? Tanya Rainero pada dokter yang menangani Harold. Meskipun ayah mertuanya pernah berbuat jahat pada Shenina, tapi Rainero tidak bisa mengabaikan fakta kalau laki-laki itu adalah ayah kandung Shenina. Selain itu, berkat Harold lah mereka bisa mengetahui keberadaan Shenina dan menyelamatkannya. Bahkan laki-laki itu berani bergerak lebih dahulu untuk menyelamatkan Shenina meskipun akhirnya laki-laki itu harus terluka. Operasi berjalan lancar. Tusukan itu memang tidak berakibat fatal, tapi tetap saja beliau harus menjalani masa pemulihan yang cukup agar luka-lukanya lekas pulih, jelas sang dokter. Rainero lantas mengucapkan terima kasih. Dokter itu pun segera pamit dari hadapan Rainero. Pemberitaan tentang penculikan Shenina dan Delena ternyata telah tersebar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Jessica yang baru saja selesai memuaskan salah satu sugar daddy-nya pun terbelalak mendengar berita itu dari layar ponselnya. Jessica menyeringai senang. Ia lantas berinisiatif untuk mengunjungi Shenina. Siapa tahu ia memiliki kesempatan untuk menghabisi Shenina, pikirnya. Selama ini, ia kesulitan untuk menemukan kediaman Shenina. Tapi berkat berita itu, ia jadi tahu di mana Shenina dirawat. Jessica yang masih bergelung di bawah selimut putih kamar hotel pun segera bangkit ke kamar mandi. Di dalam otaknya telah terangkai sederet rencana untuk melenyapkan nyawa Shenina. Setelah mandi, ia pun mengenakan pakaian yang memang selalu ia siapkan setiap ingin berkencan dengan partner ranjangnya. Kali ini kau takkan lepas, Shenina. Aku yakin, setelah ini kau akan benar-benar habis, ucapnya sambil menyeringai. Namun, akankah rencananya berjalan sesuai harapannya? Beberapa jam sebelumnya, Rainero mendapatkan kabar kalau Jessica telah meminta seseorang mencari kamar di mana Shenina rawat. Jessica memang tahu di mana Shenina dirawat, tapi hanya sebatas nama rumah sakitnya, tidak dengan kamarnya. Oleh sebab itu, Jessica meminta seseorang mencari kamar Shenina dirawat. Setelah itu, ia pun memesan seragam perawat secara online untuk menjalankan aksinya. Jessica menyeringai, setelah semua persiapannya komplit, ia pun bergegas untuk menjalankan aksinya. Namun, saat baru saja Jessica membuka pintu kamar hotel, tiba-tiba telah berdiri dua orang perempuan berbeda usia. Sepertinya kedua orang itu merupakan ibu dan anak sebab wajah keduanya mirip. Maaf, kalian. Bruk. Tiba-tiba kedua perempuan itu mendorong kasar tubuh Jessica hingga kembali masuk ke dalam kamar. Kemudian perempuan yang usianya sepertinya tak jauh berbeda dengan Jessica itu menutup rapat pintu sambil menyeringai. Hei, brengsek. Siapa kalian? Hah? Kenapa kalian bersikap kasar padaku? Hah, teriak Jessica tak terima ia didorong kasar oleh sang wanita paruh baya hingga ia terjatuh dengan posisi terduduk di lantai. Kedua wanita berbeda usia itu pun menyeringai, dasar jalaang tak tahu diri. Masih belum sadar dengan kesalahanmu? Hah, cibir sang wanita muda. Jessica mendengkus kasar, apa maksudmu? Hah? Jangan bertele-tele.
Aku tidak memiliki banyak waktu untuk meladeni jalaang seperti kalian, sentak Jessica geram. Plak. Tiba-tiba wanita parubaya itu menampar pipi Jessica sekuat tenaga membuat sudut bibir Jessica berdarah seketika. Apa katamu? Jalaang? Hei perempuan binal, tidak sadarkah kau siapa yang jalaang di sini? Aku apa kau? Perempuan tak tahu malu yang mau aja tidur dengan suami orang hanya demi uang. Wanita itu terkekeh sinis membuat gigi Jessica bergemeletuk. Kenapa? Suka-suka aku dong. Lagian mereka yang mau dengan tubuhku jadi terserah aku. Mereka sendiri yang mendekat, bukan aku yang menjajakan, artinya aku ini terlalu cantik dan memikat dibandingkan istri-istri mereka, jawab Jessica jumawa membuat anak dari wanita paruh baya itu menggeram marah. Ia lantas mendekat dan langsung menjambak-jambak rambut Jessica. Jessica menjerit kesakitan seraya mencoba melepaskan jambakan di rambutnya, tapi ternyata sulit. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Seru seseorang yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Hani, please tolong aku. Ada wanita gila yang menjambak rambutku, pekik Jessica membuat laki-laki yang bersuara tadi segera berlari ke arah pintu masuk. Momai, Shera, gumam laki-laki itu terkejut dengan wajah yang sudah pucat pasi. Jessica membulatkan matanya saat menyadari kalau kedua wanita itu merupakan keluarga sugar daddy-nya. Jadi kemungkinan besar, wanita parubaya itu adalah sang istri dan wanita yang usianya seumuran dirinya adalah putri dari dua orang itu. Halo, sayang. Kenapa? Terkejut kenapa aku tiba-tiba bisa berada di sini, tanya sang wanita setengah mengejek. Mommy, ini tidak seperti yang aku pikirkan. Begitu? Memang seperti apa yang aku pikirkan? Bukannya justru apa yang ada di pikiranmu itu justru yang sebenarnya. Mom, Shera, sungguh, ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya dia yang sudah menjebakku. Ya, perempuan jalang ini sudah menjebakku. Kau harus percaya itu, sayang. Mendengar hal ini, jelas saja membuat Jessica marah. Sayang, apa yang kau katakan? Kenapa kau justru menuduhku seperti itu? Heh kamu pasti istri Emer Ramon, bukan? Kau pasti sudah tahu kalau aku kekasih Emer Ramon. Dia mengatakan kalau ia sudah bosan denganmu. Wajar sih, ternyata istrinya sudah tua. Tidak seperti aku yang masih muda, cantik, dan yang pasti pintar memuaskan Emer Ramon, tidak seperti kain usang sepertimu. Tutup mulutmu, jalaang. Jangan berbicara sembarangan dengan istriku, pekik Ramon membuat Jessica terkesiap. Sang wanita muda yang tidak terima penghinaan Jessica atas ibunya pun segera menampar pipi kiri dan kanan Jessica dengan sekuat tenaga. Dasar jalaang sialan. Bahkan suaramu pun sama menjijikkannya seperti perbuatanmu, geram sang wanita muda. ARQ, bitcheha, pekik Jessica dengan amarah yang sudah membuncah. Padahal ia ingin segera ke rumah sakit untuk menjalankan rencananya, tapi kedatangan kedua perempuan itu membuat waktunya terbuang sia-sia. Kalian benar-benar menjijikan, pekik sang wanita paruh baya. Dan beraninya kau melakukan ini di belakangku, hah? Dasar bajingan. Segera keluar dari hotel ini dan pergi dari rumahku. Jangan tampakkan lagi wajahmu di hadapanku. Mulai saat ini, kita bercerai. Aku akan segera mengurus surat perpisahan kita, tegas wanita paruh baya yang merupakan istri Ramon tersebut. No, Mom, jangan lakukan itu. Mommy dengarkan penjelasan Daddy dulu. Daddy benar-benar tidak sengaja. Jalang inilah yang lebih dulu menjebak. Shut up. Kau pikir aku bodoh, hah? Aku sudah mengetahui perselingkuhanmu sudah sejak lama, tapi selama ini aku diam. Aku pikir kau akan berubah, tapi ternyata tidak. Kau justru makin menjadi. Jadi lebih baik kita berpisah agar kau bisa puas bercinta dengan jalaang peliharaanmu ini, desis wanita itu dengan sorot mata tajam penuh intimidasi. Mom. Wanita parubaya itu mengangkat tangannya untuk menghentikan ucapan sang laki-laki. Shera, please tolong Daddy, melas Ramon pada sang anak. Sang anak hanya tersenyum sinis, apa? Tolong? No way. Aku tak sudi memiliki ayah bajingan seperti dirimu, ucap sang anak. Kemudian ia mengajak sang ibu keluar, meninggalkan Ramon berdiri mematung. Semua ini gara-gara kau, sialan. Seharusnya kau tidak mengatakan hal itu tadi, sentak Ramon pada Jessica. Lalu kau ingin mengkambing hitamkan aku, begitu? Brengsek. Tiba-tiba laki-laki itu mendekat dan menjambak rambut Jessica yang belum sempat dirapikan. Jessica menjerit sebab jambakan kali ini lebih menyakitkan dari jambakan anaknya. Lepaskan tanganmu, brengsek, pekik Jessica yang diabaikan Ramon. Gara-gara kau, istriku ingin menceraikanku. Jadi rasakan ini. Ramon pun membenturkan kepalanya di dinding.
Jessica menjerit karena dahinya yang sudah bocor dan mengeluarkan banyak darah. Seperti belum puas, Ramon pun menghempaskan tubuh Jessica ke lantai sekuat tenaga. Ramon yang biasanya bersikap manis seketika menjelma seperti iblis. Khawatir Ramon makin berbuat nekat, Jessica pun gegas keluar dari dalam kamar yang kebetulan pintunya masih terbuka lebar. Bahkan Jessica sampai melupakan perlengkapan menyamarnya tadi. Yang Jessica pikirkan saat ini hanyalah keselamatannya. Namun Jessica salah bila ia bisa melarikan diri begitu saja. Saat ia sudah berada di pinggir jalan, tiba-tiba ada pengendara motor yang melaju kencang kemudian segera menyiram wajah Jessica dengan sebuah cairan. Jessica menjerit kesakitan saat rasa panas menjalar di seluruh wajah hingga ke leher. Jessica yang kesulitan membuka matanya karena cairan itu juga masuk ke dalam matanya lantas berjalan tak tentu arah hingga sampai ke tengah jalan. Di saat yang sama, ada sebuah mobil melaju kencang dan menyerempet tubuh Jessica hingga terjatuh dan kakinya terlindas. Jessica menjerit kesakitan, tapi tak ada satupun orang yang berniat membantunya. Bukan tak mau, hanya saja mereka khawatir bila ikut campur, maka mereka akan dijadikan saksi atau bahkan pelaku. Jadi mereka memilih aman, tapi ada juga yang memilih menghubungi pihak kepolisian dan juga rumah sakit untuk membantu Jessica yang sudah terkapar di tengah jalan dengan wajah yang terbakar dan kaki yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Jessica hanya bisa menangis dalam diam karena rasa sakit yang ia rasakan benar-benar menyiksa. Tak ada satupun orang yang berusaha menolong membuatnya benar-benar frustasi. Belum sempat ia melaksanakan niatnya untuk menyakiti Shenina, tapi justru dirinya lah yang lebih dulu mengalami hal tak terduga. Sementara itu, di sebuah mobil, tampak seorang wanita muda menyeringai puas saat orang yang disuruhnya menyiramkan air keras ke wajah Jessica telah berhasil menjalankan perintahnya. Kini kau tidak bisa lagi memanfaatkan wajah cantikmu itu. Rasakan. Itu hadiah yang pantas kau dapatkan atas segala perbuatanmu.